Pelaksanaan uji kompetensi yang dilakukan oleh LSP P1 Politeknik Sialan Makassar meliputi tahapan-tahapan pendaftaran, pra-asesmen, kegiatan asesmen, penilaian, dan rekomendasi. Dalam tahapan ini, calon asesi mendatangi kantor sekretariat LSP untuk mendaftar dan menerima penjelasan mengenai syarat pendaftaran. Bagian administrasi akan memberikan formulir APL 01, formulir APL 02 yang akan diisi oleh calon asesi dan standar kompetensi dari TUK. Formulir APL 01 adalah formulir yang berisi data pribadi calon asesi. Formulir APL 02 adalah formulir asesmen mandiri. Pada formulir asesmen mandiri, calon asesmen diminta untuk menilai secara mandiri kemampuan dirinya terhadap elemen-elemen dari unit kompetensi yang berpedoman kepada standar kompetensi pada SKKNI serta menyediakan bukti pendukungnya. Langkah selanjutnya, calon asesi menyetorkan syarat pendaftaran, yaitu formulir APL 01 dan APL 02 yang telah diisi beserta lampiran bukti kompetensi kepada bagian administrasi kantor LSP. Petugas administrasi LSP menerima dan memeriksa kelengkapan serta kelayakan berkas pendaftaran calon asesi ini, kemudian akan memberikan jadwal lokasi dan nama asesor untuk tahap selanjutnya, yakni konsultasi pra-asesmen. Pada hari dan lokasi yang telah ditetapkan, calon asesi menemui asesor untuk mengikuti konsultasi pra-asesmen. Asesor membuka konsultasi asesmen dengan memberikan salam dan perkenalan, menempatkan asesi dalam kondisi yang kondusif, lalu menjelaskan dan mendiskusikan tujuan konsultasi pra-asesmen. Setelah itu, asesor mulai memeriksa formulir APL 01 milik asesi. Asesor menyesuaikan isi formulir tersebut dengan bukti-bukti yang dilampirkan untuk menilai apakah bukti-bukti tersebut telah relevan dan memenuhi kriteria valid, asli, terkini, dan memadai. Selanjutnya merujuk pada hasil review formulir APL 01 dengan rekomendasi yang menyatakan bahwa asesi layak atau tidak layak untuk melanjutkan ke tahap asesmen berikutnya. Formulir asesmen mandiri atau APL 02 yang telah diisi oleh asesi dan berkas lampiran bukti tidak langsung dicocokkan kesesuaiannya dengan bukti-bukti yang relevan dari pelatihan dan pekerjaan serta memenuhi kriteria bukti sesuai persyaratan, yaitu valid, asli, terkini, dan memadai. Merujuk hasil formulir ini, asesor melengkapi formulir APL 02 dengan rekomendasi layak atau tidak layaknya asesi melanjutkan ke tahap asesmen berikutnya. Pada tahapan selanjutnya, asesor menjelaskan proses asesmen sesuai dengan unit kompetensi yang akan diujikan yang berpedoman kepada standar kompetensi SKKNI. Informasi terakhir yang disampaikan adalah konfirmasi jadwal asesmen dan tempat uji kompetensi. Setelah itu, asesor menandatangani rencana asesmen dan formulir persetujuan asesmen AK01. Sesuai rencana asesmen yang telah ditentukan, asesi dan asesor bertemu di tempat uji kompetensi untuk melakukan asesmen. Pelaksanaan asesmen oleh asesor mengacu pada panduan yang ada pada formulir instruksi kerja pelaksanaan asesmen dengan pengumpulan bukti-bukti asesmen antara lain dilakukan dengan metode langsung, tidak langsung, dan tambahan. Saat membuka asesmen, asesor melakukan konfirmasi mengenai kesiapan asesi untuk menjalankan asesmen. Selanjutnya, detail perencanaan asesmen yang telah disepakati sebelumnya kepada asesi, disusul kemudian pengumpulan bukti terkait asesmen. Selanjutnya yaitu tes unjuk kerja yang diujikan sesuai form IA02 dari tugas praktek demonstrasi dan memberikan pertanyaan pendukung sesuai form IA03. Berikutnya adalah tes yang diujikan secara tertulis yang dilakukan dengan memberikan beberapa soal terkait unit kompetensi yang diujikan sesuai form IA06. Waktu yang dibutuhkan untuk keseluruhan proses asesmen sekitar 2 jam.
Pada tahapan ini, asesor memutuskan apakah asesi sudah memenuhi kriteria kompeten atau belum kompeten, atau penilaian lanjut pada setiap kriteria unjuk kerja dengan mengisi formulir AK02, serta memberikan umpan balik kepada asesi terkait pencapaian dan kesenjangan unjuk kerjanya beserta rekomendasi tindak lanjut hasil asesmen. Setelah itu, asesor mempersilahkan asesi memberikan umpan balik dengan mengisi formulir umpan balik AK03. Selanjutnya, asesor mengisi kolom catatan pelaksanaan asesmen, kemudian membuka kembali formulir AK02 untuk menjelaskan dan menandatangani hasil keputusan asesmen beserta rekomendasi tindak lanjut asesmen. Setelah itu, mempersilahkan asesi untuk menandatangani formulir tersebut, kemudian asesor menutup proses asesmen. Setelah semua tahapan asesmen selesai, asesor mengisi formulir laporan asesmen mengenai proses asesmen yaitu AK05, kemudian dilaporkan kepada LSP P1 Politeknik Sialan Makassar.